Ryan Usani, LC, MHI, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada acara penutupan PKM TOT Teknik Baca Al-Quran menggunakan metode Al-Yusra. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Salawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selaku MC pada malam hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga yaitu kajian, dan yang terakhir adalah penutup. Mari bersama-sama kita buka penutupan pada malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua LPPI Unisa Yogyakarta, Ibu Dr. Islamiyatur Rahmah MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, sehingga dengan rahmat dan barokahnya pertemuan pada malam hari ini bisa terwujud. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Ridwan Wicaksono yang kami hormati, kepada Bapak Ryan Usani yang kami hormati, kepada rekan-rekan dari PCIM Jepang, Ibu Isti, Ibu Arifah, Bapak Galih, kemudian ada Bapak Ranto di Tokyo ini ya, dan yang lainnya, kemudian kepada Ibu Bapak tim PAKI, ini ada Bapak Aziz juga, Bapak Aziz Hendar Nong ya, Ibu Ati Minarni, Bapak Buran Parwanto, Ibu Muslimah, Ibu Irfatul Hidayah yang kami banggakan dan kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sekali atas kerjasama Bapak Ibu semua sehingga program PKM, program pengabdian kepada masyarakat ini sudah tercapai, walau mungkin ada 1-2 yang 3 ya mungkin ya, atau berapa yang kadang-kadang susah untuk waktunya, bahkan saya sendiri ya itu juga ada yang belum sempat ketemu gitu ya. Tapi setelah saya tanyakan kepada beberapa pembimbing BAKI, alhamdulillah sudah ada yang sempat ketemu. Tapi pada dasarnya sejak awal sudah kami sampaikan, Bapak Ibu semua ini adalah sudah excellent ya, sudah ibaratnya sudah menjadi ustadz ustazah untuk pembimbing BAKI. Jadi di sini kita hanya sharing untuk metode baca Al-Qur'annya. Jadi awalnya kita niatkan untuk pembimbingan BAKI bagi muslim yang mu'alaf ya, yang ada di Tokyo, akan tetapi bergeser karena kesulitan dan segala sesuatunya ya, akhirnya lebih diutamakan kepada para pembimbing BAKI yang sudah biasa menangani ibu-ibu dan juga anak-anak ya yang ada di PCIM Jepang. Namun demikian kami tetap mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan butuh saran-saran kritik yang membangun terhadap metode yang sudah kami terapkan, yakni metode Al-Yusra ini, sehingga kedepannya metode Al-Yusra ini bisa betul-betul lebih kita sempurnakan, misalnya kekurangannya di mana. Nah, kenapa tadi kami juga nge-share untuk evaluasinya nanti untuk penyempurnaan kami di kedepannya. Yang kedua, kami harapkan untuk PKM khususnya yang pembimbingan BAKI dengan metode Al-Yusra ini tidak berhenti sampai di sini saja. Tapi kami harapkan nanti ada follow up-nya, yakni yang pertama adalah
diterjemahkan nggih, diterjemahkan Al-Yusra ini ke dalam bahasa Jepang, misalnya seperti itu. Itu menjadi luaran dari PKM ini, maka akan menjadi sangat bagus. Nanti misalnya tergantung kami nderek misalnya kepada teman-teman PCIM, misalnya menjadi programnya PCIM Jepang juga ya untuk menerjemahkan eh, apa namanya eh, Al-Yusra ini, metode Al-Yusra ini, sehingga menjadi kita misalnya nanti untuk transliterasi dan segala macamnya, administrasinya kita derek dari LPPI, nanti derek ada biaya administrasi atau segala macam, kita bisa ngikut saja. Monggo dari PCIM silakan nanti seperti apa modelnya kalau misalnya kita memohon untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang untuk metode Al-Yusranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga berharap eh, sekalipun ini sudah ditutup ya untuk PKM TOT pembimbingan BAG dengan metode Al-Yusra ini, tapi kita harapkan kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini. Nah, kita berharap kerjasama tetap berlanjut, misalnya dilanjutkan dengan kajian-kajian atau yang lainnya, atau bahkan ke depan kami kemarin sempat juga ngobrol-ngobrol dengan WR3, misalnya ke depan kita ada Ramadan, di Ramadan, kegiatan Ramadan, atau di yang lainnya ada Mubalik Hijrah. Nah, Mubalik Hijrah itu bisa sampai misalnya ke Malaysia, ke Jepang, atau ke mana, ke Hong Kong ya, yang di sana misalnya ada TKI, TKW yang di sana, nanti dari kami bisa mengirimkan mahasiswa untuk melakukan KKN Mubalik Hijrah di PCIM yang ada di luar negeri. Dan itu untuk yang mubalik hijrah. Tapi yang untuk bisa kita lakukan secara daring, seperti ini bisa juga kita lakukan misalnya berapa bulan sekali, kita melakukan kajian bersama, bisa yang mengisi gantian. Ada yang mengisi dari PCIM Jepang, kadang yang mengisi dari kami di LPPI Klaten. Jadi kami harapkan semoga kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini, tapi juga akan berlanjut. Yang jelas langkah konkret adalah penerjemahan buku Al-Yusra ini ada bahasa Jepangnya, Katen. Mungkin itu saja nggih sambutan dari saya. Kami harapkan nanti selain Bapak Ridwan Wijaksana, kami harapkan untuk memberikan sambutan, nanti ada 1-2 nanti ditambahkan ya Mbak Najmi ya untuk kesan pesannya dalam mengikuti TOT ini. Sebelum ditutup ada kesan pesan. Tadi saya sebelum menyampaikan ke Mbak Najmi ya terlewatkan. Misalnya ibu satu, bapak satu yang bisa memberikan kesan pesan metode ini seperti apa bisa disampaikan setelah Pak Royan memberikan kajiannya. Dari saya cukup sekian. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Islam Yatur Rahma MSI yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua PCIM Jepang, Bapak Ridwan Wijaksono, STME PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas sambutan baiknya Ibu Islam ya dari UNISA yang telah meluangkan dan pikiran serta tenaga ya untuk membuat suatu pengabdian dan kerjasama yang baru diinisiasi pada tahun ini. Alhamdulillah kami sebagai perwakilan dari PCIM sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para pengurus tim PAG, baik para asatid dan yang seterusnya. Memang kita dalam awal-awal ini mungkin belum sesuai dengan target yang diinginkan ya. Seperti yang di awal kemarin kita sempat diskusi targetnya tidak ke mualaf tapi ke pengurus seperti itu. Atau difokuskan kepada para pengajar yang sudah sering ngajar TPA di sini. Nah, memang tantangannya adalah bagaimana mengajarkan cara belajar. Tapi sebenarnya sebelum itu adalah memotivasi agar orang mau belajar Quran. Saya kira ini tema yang cocok, insya Allah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Royan ya. Dan kami dari PCM terus terang mohon maaf apabila sambutan atau mungkin dalam pelaksanaan juga kurang baik. Mengingat kondisi di Jepang itu memang orang-orang sibuknya luar biasa. Kemudian untuk meluangkan waktu belajar agama itu perlu effort yang luar biasa pula. Nah,
kalau tidak karena lillah yaitu akan sulit sekali. Maka kita harus senantiasa mengingatkan ya, terutama rekan-rekan dari PCM ataupun PCIA, ya senantiasa kita refleksi bagaimana Al-Quran ini bisa kita pelajari lebih dalam lagi. Kan Allah kan sudah menyampaikan ya dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Yang ingin saya sampaikan dari ayat itu, kita sebenarnya sedang disentil ya, bahwa Allah itu menyatakan Al-Quran itu mudah dipelajari. Nah, ini kami berharap di PCIM dan PCA yang mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi, lebih detail lagi, juga akan semakin banyak. Sehingga ketika Al-Quran dari metode Al-Yusra itu ditranslate ke bahasa Jepang, itu senantiasa ada relawan-relawan ataupun mungkin staf atau pengurus ya yang bisa stay atau tinggal lama, itu mengawal bagaimana pendakwahan metode Al-Yusra ini. Nah, ini tentu perlu tahap dan tidak bisa langsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi yang jelas tahap demi tahap ini kita upayakan ya, karena memang hidayah itu milik Allah, tapi kita usaha ada teman-teman yang sudah bersedia untuk join, gabung, dan insya Allah mungkin ke depan bisa jadi duta-duta Al-Yusra atau mungkin jadi pengajar-pengajar TPA ataupun TPQ gitu ya di masjid-masjid. Itu sangat kami harapkan gitu. Yang jelas insya Allah kami menyambut baik kalau nanti ada kerjasama lagi dengan UNISA, dan semoga evaluasi yang sudah dirancang pada tahun ini bisa diperbaiki lagi untuk tahun selanjutnya. Mungkin itu sambutan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ridwan Wijaksono STM PhD yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara yang ketiga yaitu kajian dengan tema pentingnya membaca dan mempelajari Al-Quran, yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Troyan Utsani, LC MHI. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Nazmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil ladzi istofa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ridwan Wijaksono PhD. Bersama-sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ibu Dr. Islamiyatur Rahmah. Kemudian dari teman-teman PCIM dan PCA Jepang, ini ada Ibu Arifah kalau nggak salah nggih. Nah, kalau di sini kemudian Pak Aziz, juga Pak Galeh di sini. Kemudian siapa nih? KGS Renaldo, Pak Renaldo mungkin ya. Kemudian ada di sini atas nama Rantau Tokyo Tours. Kemudian mungkin Pak Reza. Ini ada juga brother saya, teman lama saya yang sudah seperti saudara sendiri yang sekarang tinggal di Jepang, Ustadz Ridwan. Beliau tinggal di Yogo dekat Osaka, katanya gitu. Alhamdulillah malam ini beliau hadir. Alhamdulillah ya. Nanti semoga bisa ketemu ya. Ini namanya Pak Eki Purba ya, udah lama juga di Jepang ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau ya. Dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, ini ada asatidzah dari pengajar Al-Yusra. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang insya Allah istiqomah sampai akhir hayat nanti. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, nanti saya share screen ya, supaya ada
ada gambaran ya. Saya sangat senang sekali dan merasa terhormat untuk menjadi bagian dari teman-teman ini ya, rekan-rekan seperjuangan, yang mana teman-teman di Jepang dengan waktu yang sangat luar biasa, ya, dengan kesibukan yang sangat luar biasa, masih menyempatkan diri untuk belajar ya kalamullah ya, belajar, mempelajari, membaca, bertadabur kalamullah, yaitu firman Allah. Ya, firman Allah itu menempati posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita ya. Firman Allah Al-Qur'an yaitu guidance kita dalam kehidupan kita. Itu nggih. Alhamdulillah nggih, saya sangat merasa terharu sekali nggih. Saya pernah dikasih wejangan oleh para asatidzah saya di Timur Tengah dulu, bahwa ketika seorang itu menemukan Islam di negeri yang notabene-nya bukan Islam, itu berarti keimanannya itu sudah diuji. Nah, itu. Kalau umpamanya orang Islam, umpamanya orang yang ngaji di negeri yang notabene-nya Islam, katakanlah seperti Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya, barangkali biasa. Tetapi kalau kita itu ya mengaji ya, kemudian berislam itu di negara yang notabene-nya itu mayoritas ya bukan Islam, nah itu baru luar biasa. Okay? Jadi sangat apresiasi terhadap teman-teman di Jepang ya, perjuangannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Mati Allah, saya akan share screen ya, mudah-mudahan nanti berkenan. Itu tentang renungan saya ya, tentang Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an ini saya besarkan. Al-Qur'an ini memang satu-satunya kitab yang otentik, yang masih asli, terjaga ya, dari kitab manapun ya, terjaga dari apapun gitu nggih. Yang kalau satu hurufnya itu diubah itu kelihatan, karena jutaan orang ya, jutaan muslim itu hafal Quran. Dan mukjizat yang bisa dilihat, kata Buya Hamka, itu Al-Qur'an ya, dari zamannya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sampai sekarang ini ya, umatnya Nabi Muhammad yang sekarang, Masya Allah ya, itu bisa dilihat, betul-betul bisa dirasakan. Jadi mukjizat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran itu sendiri. Kalau mukjizatnya nabi-nabi yang lain, mohon maaf, yang itu sifatnya itu hissi, indrawi, seperti membuat kapal Titanic, perahu yang sangat luar biasa ya, semuanya, atau tahan terhadap api, atau tongkat berubah menjadi ular dengan sihir seperti itu sekarang tidak dinikmati oleh umatnya para nabi yang lain seperti itu. Jadi menurut Buya Hamka ini adalah kitab yang otentik, yang itu sebagai mukjizat. Nah, itu luar biasa nggih. Jadi yang berikutnya, jadi Al-Qur'an berbicara mengenai masa depan. Ya, ini mungkin Ustadz Ridwan sudah mempelajari ya dengan segala bentuknya ya. Yaitu dengan Islam dan iptek, saya kira beliau mahir sekali dalam masalah iptek. Jadi Al-Qur'an ini menggambarkan masa depan ketika bangsa Romawi itu dulu kalah, tapi setelah kalah mereka akan menang. Nah, seperti itu. Ketika itu Al-Qur'an ya mengatakan seperti itu ya, berarti profesi ya, seperti ramalan, seperti apa ya istilahnya. Al-Qur'an mengatakan sebenarnya. Nah, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ya, Persia mengalahkan Romawi yang menjadi dua emporior sebelum Arab ketika itu. Nah, kemudian setelah kekalahan mereka itu, ya Romawi itu akan bangkit dan mengalahkan Persia, dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, Bapak Ibu nanti Allah, ya dulu di perbatasan Syam itu dulu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Ya, kemudian perang ya di perbatasan Syam antara Romawi dengan Persia seperti itu. Nah, itu sejarah. Umat Islam juga pernah ya mengalahkan atau memukul mundur ya orang-orang Romawi bahkan ketika itu ya di perang namanya perang Mu'tah ya, teman-teman mungkin rekan-rekan seperjuangan sudah mengetahui semuanya ya, perang Mu'tah itu Ghazwatul Mu'tah yang mengakibatkan 3 sahabat Nabi itu meninggal, dan ketika itu bisa memundul pasukan Romawi yang sangat banyak. Wah, itu hebat sekali ya umat Islam ketika itu ya, heroik sekali ya. Nah, Al-Qur'an juga berbicara mengenai teori Big Bang yang dulu
teori ini ditemukan sekitar tahun pinten saat itu, tahun 1920-an ya Ustaz ya. Nah, itu bahwa di dalam surat Al-Anbiya ya bahkan ya sudah ya 14 abad yang lalu Al-Qur'an ini Masya Allah berbicara Bapak Ibu rahmati Allah. Awalam yaraul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ini luar biasa ayat ini. Jadi kenapa orang-orang yang tidak beriman ya unbeliever itu nggak tahu bahwa dulu itu ya langit dan bumi itu sebagai suatu kesatuan. Kemudian kami pecahkan yang itu menurut para ilmuwan itu menjadi teori Big Bang seperti itu. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup, Masya Allah. Kalau daerahnya subur ya, itu dedaunan, ya pepohonan, ya semuanya itu bisa hidup ya dari air segala sumber kehidupan seperti itu. Afala yu'minun, Masya Allah. Mereka apakah tidak beriman? Ya, apakah ini sindiran ya? Apakah mereka nggak beriman loh? Setelah ini jelas bahwa bukti ini jelas, Al-Quran jelas, apakah tidak beriman? Nah, seperti itu nggih. Nah, ini Al-Quran menanyai itu apa saya? Menanyai ya, apakah mereka juga tidak beriman? Nah, itu nggih. Nah, ini luar biasa bagi saya. Wah, oh iya ya. Afala yatafakkarun? Apakah tidak berpikir? Afala tubsirun? Apakah tidak ada basirohnya? Apakah nggak melihat? Ya, afala takilun? Apakah tidak berakal? Wah, itu kan sindiran banget itu bagi kita ya. Jadi Al-Qur'an Islam mengajarkan kita itu menyuruh untuk ikmalul akal ya, untuk menggunakan akal kita ya. Jadi kalau orang yang tidak menggunakan akal ya berarti ya tidak sesuai dengan guidance kita ya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an juga berbicara mengenai tekanan udara Bapak Ibu Allah. Oke, ini tekanan udara itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, siapa yang Allah berikan kebaikan, beri petunjuk, ya Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan siapa yang Allah biarkan kesesatan, ya Allah jadikan dadanya itu sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit gitu ya. Jadi semakin kita itu naik, itu kan kalau kita naik pesawat ya Bapak Ibu semuanya pernah naik pesawat saya kira, itu kok loh kok ada seseknya ya itu gitu. Dan apalagi kalau umpamanya tidak ada peralatan ya tambah sesak ya. Jadi istilahnya itu sesak ya. Jadi mendaki ke langit seperti orang yang mendaki ke langit. Kama yas'adu fis sama. Nah, ini Bapak Ibu, Quran berbicara mengenai tekanan udara. Al-Quran juga berbicara mengenai jasadnya Fir'aun. Di dalam Quran surat Yunus ayat 92 Allah mengatakan wal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari itu ya, pada hari ini kami selamatkan badanmu, jasadmu wahai Fir'aun. Fir'aun itu gelar untuk raja-raja di zamannya Nabi Musa. Sedangkan Nabi Yunus itu bukan Fir'aun disebutkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Menarik. Jadi raja yang memimpin ketika itu Nabi Yunus, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu rajanya baik Bapak Ibu. Rajanya itu tidak baper. Nah, meskipun istri raja itu ya pernah melakukan suatu hal yang tidak baik, tapi dikonfrontasi yang melakukan ini siapa ini, nah kan seperti itu. Tapi kalau di zamannya Fir'aun nggak terima, langsung habisin itu, langsung eksekusi, ya. Makanya raja yang memimpin ketika Nabi Yusuf itu disebut Malik di dalam Al-Quran. Tapi raja yang memimpin ketika Nabi Musa dan Harun itu disebut Fir'aun. Bayangkan, seminggu penyembelihan, seminggu eksekusi, seminggu tidak Bapak Ibu. Jadi Nabi Musa itu lahir di hari eksekusi. Sedangkan Nabi Harun itu lahir di hari tanpa eksekusi. Makanya yang dikejar-kejar itu Musa. Makanya ibundanya Musa disuruh untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Ya. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibundanya Nabi Musa, Masya Allah. Ketika itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, nanti kalau mamanya ada kesempatan nanti mampir ke Mesir ya, kalau setelah umroh nanti
lihat di museum di Kairo sana ya. Nah, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan tentang keistimewaan Al-Qur'an ini ya, dari sudut Islam dan iptek seperti itu. Tapi mungkin saya akan menyederhanakan PPT ya. Nah, kita langsung mawon ke adab-adab dan membaca Al-Qur'an seperti apa. Membaca Al-Qur'an Bapak Ibu, ya saya pernah suatu ketika di Masjid Jamasbah itu ya di Bantul itu, ada seorang jamaah itu usianya itu 90 tahun lebih gitu. Masya Allah. Jadi kalau orang Jepang itu kan harapan hidupnya paling tinggi sedunia gitu, Ustaz Ridwan gitu. Jadi berapa? 86 tahun harapan hidup orang Jepang itu paling tinggi. Ya, kalau paling tinggi di Indonesia itu ternyata orang Jogja ya, Bu Is. Yeah. Jadi orang Jepang itu malah harapan hidupnya itu tinggi-tinggi alhamdulillah. Ya, meskipun mereka ya tidak Islam tapi mereka barangkali menerapkan nilai-nilai Islam, rajin, kemudian juga giat seperti itu ya, itu malah justru diterapkan orang-orang seperti itu. Nah, membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an sehingga menjadi ahlul Qur'an. Yang kata Nabi, ahlul Qur'an itu siapa? Ahli Qur'an itu dia besok di akhirat itu dianggap sebagai keluarganya Allah, Bapak Ibu. Duh, keluarganya Allah maksudnya gimana ya? Allah punya keluarga. Iya. Ya, di akhirat besok Allah punya keluarga dari manusia, dianggap keluarganya Allah. Nah, seperti itu ya. Para sahabat bertanya, qalu waman ahlillah ya Rasulullah, ya. Siapa itu keluarganya Allah? Keluarganya Allah itu ahlil Quran dan wa khosotuhu. Nanti saya sebutkan hadisnya ya. Yaitu orang yang membaca, mengamalkan, memuliakan dan menerapkan Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari itu dianggap sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Kalau kita dianggap sebagai keluarganya Pangeran Charles, umpamanya kan seneng banget, Pangeran MBS, ya Pangeran Salman, Raja Salman, dianggap keluarganya, dibiayai, dikasih makan, diundang, Masya Allah dijamu, itu seneng banget. Kita keluarganya presiden, itu seneng banget ya. Tapi bagaimana dengan kalau kita dianggap sebagai keluarganya Allah? Alangkah mulianya hidup ini, meskipun di dunia kadang orang itu, mohon maaf ya, tidak sukses, biasa saja, hidupnya juga pas-pasan, tetapi kalau umpamanya ya menjadi ahlul Quran, insya Allah, Allahumma amin. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah amalan yang memungkinkan atau amalan yang besar, meskipun kadang terlihat sepele. Coba kita setiap hari itu baca Quran, ya, baca Quran, ya. Saya pernah tadi itu ke Masjid Jamasbah tadi, itu mengatakan, ya Mas, saya diberi wejangan ketika itu, Mas kalau mau husnul khotimah, kalau mau meninggalnya itu mulia, itu baca Quran Mas. Tuh, begitu Pak? Iya, itu nenek saya, kakek saya, buyut saya, bapak saya itu setiap hari itu membaca Al-Quran. Dan saya lihat di akhir hayatnya itu meninggalnya itu alhamdulillah. Terus ya kalau sakit ya tidak sakit-sakitan terus gitu ya. Jadi meninggalnya itu lancar dan seperti dimudahkan oleh Allah seperti itu ya. Husnul Khotimah. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini soalnya dari buyut saya, simbah saya, bapak ibu saya itu semua gitu Mas. Nah, tadi kakek tadi usianya 90 Bapak Ibu. Jadi untuk ukuran orang Indonesia sudah sangat luar biasa nih. Panjang umur ya. Oke. Jadi Rasulullah mengatakan bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Ya, kita nggak tahu ya, ini eskatologis ya. Jadi